Waalaikumsalam. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Sepertinya Ibu lihat ada 2 orang yang tidak masuk ya. Dwi Anti dan Siti Rohimah tidak hadir atau terlambat? Itu Bu, Dwi Arti tidak hadir karena sakit. Surat sakit Dwi Arti itu sudah ada di atas meja itu Bu. Oh iya. Nah, untuk Siti Rohimah itu belum ada informasinya Bu. Baiklah, terima kasih ya. Ibu akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kita kali ini adalah menelaah aspek kebahasaan cerita pendek. Lalu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ialah agar siswa mampu menelaah aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, selanjutnya materi kita mengenai menelaah aspek kebahasaan cerita pendek. Silakan kalian baca terlebih dahulu PowerPoint yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita. Ibu beri waktu selama 2 menit ya dari sekarang. Oke anak-anak, setelah membaca cerita pendek tersebut, apakah kalian menemukan penulisan kata yang tidak baku? Lalu, siapa yang bisa menyebutkan kata apa yang tidak baku yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut? Saya Bu. Ya, silakan diangkat ya. Ya, Bu. Jadi kata tidak baku yang tadi sempat menjadi sorotan saya itu di dalam cerpen adalah penulisan kata lu, yang kata bakunya itu adalah kamu. Iya, baik, terima kasih. Bagus sekali ya diangkat ya. Lalu selanjutnya, Ibu mau bertanya nih, mengapa di dalam cerita pendek itu sering sekali terdapat penulisan kata yang tidak baku? Itu Bu, karena biasanya cerpen itu hanyalah cerita fiksi. Baik, terima kasih. Bagus sekali diangkat ya. Lalu selanjutnya, Ibu mau bertanya, mengapa di dalam cerita pendek itu sering sekali terdapat penulisan kata yang tidak baku? Itu Bu, karena biasanya cerpen itu hanyalah cerita fiksi yang bersumber dari hayalan Bu. Nah, ceritanya itu kadang tidak masuk logika dan tidak bersifat ilmiah. Iya, benar sekali ya. Cerpen sering kali ditemukan kata tidak baku karena cerpen merupakan karya sastra yang ditulis oleh pengarangnya dengan menggunakan bahasa sendiri. Meskipun demikian, akan lebih baik jika cerita pendek itu ditulis dengan menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Nah, inilah salah satu tujuan pembelajaran kita mengenai materi menelaah aspek kebahasaan. Inilah salah satu tujuan pembelajaran kita mengenai materi menelaah aspek kebahasaan dalam cerita pendek, agar kita dapat menemukan kata tidak baku dalam cerita pendek sehingga kita bisa memperbaiki penulisan cerita pendeknya agar menjadi lebih baik. Nah, selain kata tidak baku, apa saja aspek kebahasaan yang bisa kita telaah di dalam cerita pendek? Oke, baiklah, karena belum ada yang tahu apa saja aspek kebahasaan yang akan kita telaah, karena belum ada yang tahu apa saja aspek kebahasaan di dalam cerpen yang akan kita telaah, akan Ibu jelaskan ya. Sebentar, duduk dulu ya. Aspek kebahasaan yang akan kita telaah terdapat kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu biasanya disampaikan untuk menyampaikan berbagai kejadian atau permasalahan dengan menggunakan bahasa yang langsung. Contohnya dapat kalian lihat pada layar PowerPoint yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang berkaitan dengan apa, Lilis? Dengan waktu Bu. Ya, benar sekali. Nah, aspek kebahasaan yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan, siapa ingat? Nah, dengan apa, Lilis? Dengan berhubungan dengan waktu Ibu. Ya, benar sekali. Jadi konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang
Sepertinya dia ini tidak memperhatikan penjelasan dari ibu ya. Nah, soal Anastasia, keterangan apa keterangan tempat? Keterangan tempat adalah keterangan yang menjelaskan di mana peristiwa yang ada dalam cerita pendek itu berlangsung. Iya benar sekali ya Anastasia. Jadi bisa dicatat ya untuk dialogkan ya. Nah, sebenarnya akan dibagikan format menelaah aspek kebahasaan cerita pendek. Baik, bisa dilihat dulu untuk format yang telah ibu bagikan tersebut. Nah, silakan kalian lihat cerita pendek yang telah ibu bagikan di grup WhatsApp. Lalu kalian akan ibu tugaskan untuk menelaah cerita pendeknya sesuai dengan format yang telah ibu sediakan. Di situ ada tabel, misalnya kalimat langsung. Nah, apa misalnya kalian menemukan cerita pendek dan di dalam cerita pendek itu kalimat langsungnya apa? Langsung kalian tuliskan di format itu ya, anak. Silakan diisi ya kertas formatnya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengisinya anak-anak. Baiklah anak-anak, waktu untuk mengisi format telah tersebut telah habis. Nah, silakan untuk ketua kelas kumpulkan secara kolektif ya. Namun sebelum ketua kelas mengambil tugasnya secara kolektif, apakah ada yang ingin memaparkan hasil telaahnya di depan ibu dan teman-teman biar dapat ibu koreksi? Baik, untuk diri Suryani silakan maju ke depan. Izin menyampaikan ya Bu, ya silakan. Jadi hasil telaah yang saya temukan yaitu merupakan tidak baku terdapat pada kata izin, apotik, karir, dan cabai. Selanjutnya yaitu kata langsung terdapat pada kutipan kalimat kamu memang anak yang baik. Kata ibu kepada Anissa. Untuk kondisi temporalnya di sini saya menemukan yaitu terdapat pada keterangan waktu yang saya temukan adalah sekarang, besok, lusa, kemarin, hari ini. Sedangkan untuk keterangan tempat yang saya temukan adalah di sekolah, dari Bali, ke pasar, dan di kamar. Baiklah ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekarang kita kasih aplaus dulu ya untuk diri Suryani. Nah, baik, lengkap sekali penjelasan dari diri Suryani dan hasil telaahnya itu bagus sekali, juga lengkap. Nah, untuk hasil telaah siswa lainnya akan ibu koreksi secara mandiri. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Anastasia. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah aspek kebahasaan yang ada pada cerita pendek Bu. Aspek kebahasaan yang dapat ditelaah itu ada kata tidak baku, konjungsi temporal, keterangan tempat, dan keterangan waktu, dan yang terakhir ada kalimat nggak langsung Bu. Ya, baik, benar sekali Anastasia. Jadi kesimpulannya adalah kalian telah mampu menelaah aspek kebahasaan yang terdapat dalam cerpen dengan baik. Nah, untuk ketua kelas silakan dikumpulkan format tugasnya tadi kepada ibu sebelum ibu meninggalkan kelas. Nah, baiklah, pertemuan kita kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa kembali di pertemuan minggu depan, anak-anak. Ibu pamit dulu ya.